Burhan kali ini sepertinya gua nggak perlu cari hantu, berburu hantu keliling-keliling kota atau sampai ngedatengin tempat-tempat angker ya. Kenapa? Karena ternyata beberapa hari yang lalu, tepatnya di malam Jumat, gue dapat laporan bahwa di CCTV komplek perumahan gua, CCTV yang nyambung ke pos security, itu ternyata ada ketangkep penampakan tepat di CCTV yang ada di depan rumah gua. Nah, saat ini gue mau coba cari tahu itu apa, penampakan apa. Nah, kebetulan saksi matanya itu adalah para security yang jaga malam Jumat kemarin di komplek gua. Nah, sekarang kita cari tahu. Mudah-mudahan ini bisa jadi konten, bisa kita angkat. Yuk kita ajak ngobrol dulu saksi matanya, yaitu para security komplek perumahan rumah gua. Yuk. Siapa yang lihat hantu? Ada hantu, Cina kan? Ada yang lihat hantu? Oh iya, saksi mata. Oh, saksi matanya. Nah, nggak pakai seragam? Lagi bagian libur. Oh, nggak jaga. Yang tugas bertiga. Nah, kalau gua mah tahu siapa mereka namanya. Namanya siapa? Siapa Tatang? Tatang, Pak Tatang. Namanya? Ade. Nah, yang menyaksikan, jadi kayak gini. Beberapa hari yang lalu, saya kan di Jakarta. Tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari adik saya, bilang katanya di CCTV yang ada di depan rumah itu nangkap ada ketangkap penampakan. Nah, saya tanya kan sama adik, siapa yang lihat? Ya, security yang jaga. Oh, ternyata Tatang sama Ade ya yang lihat. Itu kejadiannya jam berapa? Jam 11 malam. Pas malam Jumat. Pas malam Jumat. Itu kelihatannya gimana sih itu? Bayangan terus bolak-balik. Di sekitar mana tuh? Ada di CCTV masih ada sekarang? Masih ada. Oh, terus ya pas saat kejadian di pos ini ada siapa aja? Yang menyaksikan, yang melihat siapa aja? Ada di dalam pos. Oh, emang ada di depan pas yang ngelihatnya. Ada yang nyamperin ke sana nggak? Berdua sama. Disamperin ke sana? Disamperin. Tapi nggak ada di sana? Nggak ada apa-apa? Oh, jadi dicurigai. Jadi mereka pas lagi jaga, tiba-tiba ada bayangan lewat-lewat di CCTV ya. Kebetulan ada beberapa CCTV dan yang ada penampakan itu CCTV yang di rumah saya ya. Iya. Pas di rumah saya. Nah, bayangannya seperti apa? Masih ada ya? Masih ada. Kita lihat dulu yuk. Kita lihat gambarnya. Penampakannya seperti apa? Yuk. Ini dia CCTV-nya. Ini monitornya nih, bisa dilihat nih. Sini coba kamera maju. Nah, ini monitornya nih ya. Nah, ini monitornya nih. Ini kelihatan nggak? Nah, ini tadi ya. Tadi. Ini rumah. Ini rumah gua nih. Ini di jalan-jalan lain, ini di depan. Ini di mana? Oh, ini juga di depan ya, sama. Ini di jalan yang lain. Nah, kebetulan CCTV, kebetulan kamera yang paling besar itu menghadap di arah kamera yang paling utama itu ada di dekat rumah gua. Kenapa? Karena bokap gue kepala keamanan di komplek ini. Jadi kelihatan. Jadi pas ada penampakan itu langsung kelihatan banget ya, karena pas yang tepat yang di kamera yang di depan rumah gue itu yang paling besar itu kelihatan. Kejadiannya ada, bisa di play lagi. Jam berapa sih? Jam malam Jumat ya? Malam Jumat kita lihat ya. Nah, ini nih ya. Jadi kejadiannya itu jam tanggal 19 jam 23 ya, 27 kurang lebih. Kita play, kita kejadiannya. Nah, ini di mana nih? Kurang lebih. Kita lihat.
Mana nih? Belum nongol. Nongolnya di bawah sini ya? Awalnya. Jadi nongolnya ada di bawah sini. Nah, ini ada tuh. Itu ya barusan dari sini ke sini ya lari ya. Ya. Oh ini barusan masuk ke sini. Ada lagi nanti katanya. Ada. Jadi ada yang kecil-kecil, makhluk kecil gitu. Lari-lari di bawah. Tadi sih di sini tadi. Nongol di sini terus ke sini. Nah, nih tuh lari ke situ tuh. Kelihatan nggak ya? Dapat nggak ya di kamera? Kelihatan. Di kamera dapat ya? Dapet. Tadi di pojok sini nih. Kelihatan. Ini nggak bisa diambil soalnya filenya, karena kalau mau ngambil filenya, harddisknya harus dibongkar. Jadi kita, muncul lagi nih. Ini muncul lagi nih. Ada tuh masuk. Ke sini tuh barusan. Muncul lagi. Ada makhluk kecil ya jalan-jalan sekitar sini. Apa itu ya? Ini ada beberapa kali kan ya? Dia keluar masuk. Oh ini mah bayangan bendera ini sebelah sini. Nah, ini di pojok kanan. Ini di pojok ini nih. Nah. Tuh. Ini nih kelihatan nih. Iya. Nih, tuh naik ke tembok. Oh. Iya. Ada beberapa kali ini masih terus ya. Sampai jam berapa kurang lebih dia bolak-balik gini? Setengah 12. Oh, lumayan juga ya. Oh. Iya. Udah lihat penampakannya. Jadi barusan itu ada penampakan bayangan, nggak jelas sih bentuknya apa, kecil ya, di jalan masuk ke dalam ke garasi rumah gua terus keluar lagi. Itu beberapa kali terus, yang terakhir barusan naik ke tembok. Gini deh, Pak RW ada nggak? Ada ya. Jadi gini, kemungkinan ini bakal kita angkat. Saya bakal manggil, ada temen saya paranormal, kita suruh lihat ini tuh apa. Karena berita ini sudah nyebar juga ya di warga ya. Daripada meresahkan warga, biar kita cari tahu apa. Siapa tahu juga bisa ditangkap. Ya, kalau memang meresahkan bisa ditangkap atau kita usir. Jadi saya ada paranormal, Kisukmas, sama nanti mungkin kita minta izin dulu sama Pak RW. Nanti minta tolong Pak RW kalau bisa ke pos satpam gitu ya, ke pos security. Bilang aja nanti kalau ada apa, bilang saya yang minta datang ke sini gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang pasti kita telepon dulu Kisukmaknya. Nah, Kisukmaknya kita telepon dulu. Nah, ini dia. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan juga mau bikin konten Burhan malam ini. Nah, lumayan nggak perlu repot-repot. Ini harus di. Nah. Halo Kisukma, Waalaikumsalam. Kisukma lagi di mana? Lagi di rumah. Oh, di rumah. Nggak jalan-jalan? Jalan-jalan dong, begaul. Ya kalau lagi ada ini sih jalan-jalan. Sekarang kan lagi enak kan. Ya udah. Enak begini. Malam ini kita konten yuk. Bikin Burhan lagi. Kapan? Malam ini sekarang. Sekarang. Dadak amat, Mas. Oh, nggak ngedadak. Kita kan biasa sangkuriangan. Dadakan. Gitu ya. Gini, jadi ada penampakan. Jadi di malam Jumat kemarin, security di pos satpam, di pos security di kompleks saya itu ngelihat ada penampakan yang kelihatan di kamera CCTV pas di depan rumah saya banget. Nah, kalau memang memungkinkan, Kisukma lagi santai, saya nanti lagi mau minta izin sama RW dulu, izin sama RW untuk ngangkat ini, terus kalau bisa Kisukma kesini, kita sekalian bikin Burhan. Sekarang nih? Sekarang lah. Mumpung lagi di Bandung saya, soalnya saya besok pagi harus ke Jakarta. Yaudah. Ya, kita bikin ya. Siap-siap. Oke. Siap-siap dulu ya. Ya, di pos security yang depan ya, jangan ke rumah ya. Oh, yang depan bukan di rumah, bukan? Bukan, ya. Kejadiannya di rumah, tapi si monitornya ada di pos security. Jadi nanti kita bahas di security aja dulu di pos ini. Oke? Oh, ya udah.
Oke. Saya tunggu ya. Tulisannya penting. Oke, siap. Saya tunggu ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, Kisukmanya udah oke. Tolong panggilin Pak RW, diminta datang sama saya gitu ke sini, ke Pos Satpam. Nah, sambil lihat nih, kebetulan kan kita udah lihat penampakan di CCTV-nya, gambarnya tadi. Ya, mudah-mudahan di kamera kelihatan ya. Tadinya saya pengen ngambil apa namanya, gambarnya, filenya di copy biar bisa langsung diiniin, tapi ternyata harddisknya harus dibongkar kalau kita mau ngambil filenya, nggak ada USB-nya. Jadi ya sudah, mudah-mudahan di kamera ini dapat. Nah, sekarang kita lihat dulu lokasi CCTV-nya yang ada di depan rumah gua. Oke, yuk. Nah, nyampe di rumah gua nih. Jadi gini nih, sini mundur kamera. Nih. Jadi penampakan itu terjadi kelihatannya di sekitar jalan ini. Jadi di sini nih ya, di jalan bolak-balik ada naik ke tembok itu juga. Terus balik lagi ke sini turun sampai ini masuk. Ini rumah gua nih. Ini masuk. Main sekitar sini, kebetulan ini banyak motor yang lagi kerja juga di rumah. Nah, CCTV-nya letaknya ada di atas sini nih. Ini CCTV-nya nih. Nah, penampakan itu ketangkep sama kamera CCTV ini. Bolak-balik sekitar sini. Nah, ini lokasi kejadiannya, TKP-nya. Sekarang kita balik lagi ke Pos Satpam, siapa tahu Kisukma sama Pak RW-nya udah datang. Yuk kita ke Pos Satpam lagi. Nah, jadi ini Ki, jadi ketangkap di sini di kamera ini. Ini udah di setting yang tadi ya, apa namanya? Yang waktu yang malam Jumat ya kejadiannya ya Pak RW ya? Malam Jumat, kejadiannya malam Jumat, pas jam 23.08 nih kurang lebih nih. Nah, coba lihat nih. Ini muncul, nah, ini satu ya muncul ya. Terus mana lagi nih? Yang putih itu? Iya, jadi awalnya muncul dari sini. Dia jalan ke sini, terus nanti ada balik lagi ke situ. Barusan ada lewat. Coba nanti di. Yang lompat-lompat. Nah, nih. Ini di sini nggak jelas nih ya. Nih, ini masuk nih ke sini. Ini kan pintu nih. Ini pintu rumah saya. Ini sih bayangan bendera. Kaget gua. Nah. Nih. Ada di pojok sini nih. Lihat coba ya. Tuh. Lompat-lompat. Nah. Tuh. Ke sini berubah jadi warna putih. Di sini hitam tadi. Tuh. Ke atas tembok gitu. Itu cukup jelas sih, Mas. Iya, jelas. Nah, ini turun dari tembok tuh. Iya. Tuh. Jalan kan? Ya, tuh jalan tuh. Tuh. Nah. Tuh, nih. Tuh, loncat. Loncat. Nah, menurut Kisukma, penglihatan Kisukma apa itu barusan? Itu bayangan apa itu? Ya, saya coba konsentrasi dulu ya. Pertama ya, dari getarannya, ini memang makhluk gaib ya. Jadi ada getaran mistis ya. Yang kedua, kalau saya terawang secara detail ya, itu meskipun blur. Ini kan kecil ya. Kalau kita orang awam, itu ngelihatnya sebagai tuyul. Bener nggak? Tuh. Nah, 2 juta rupiah. Kok bisa nebak gitu betul sih? Ya enggak, kalau gue sih kalau sebagai orang awam, gue hipnotis. Dalam dunia hipnotis sebetulnya hantu itu sebetulnya kalau bagi gue ya antara ada dan tiada, kayak lagunya Utopia. Ya. Karena sebagian teori gue kalau hantu itu sebetulnya hanya sebatas sugesti. Ya. Tapi kan ini kan ketangkap sama kamera, ya udah kita balikin, kita lepasin dulu ilmu hipnotis. Karena kalau dalam ilmu hipnotis hantu itu sebetulnya nggak ada. Cuma kita hidup di Indonesia. Percaya dengan hal seperti itu. Sebetulnya juga di agama gue memang ada makhluk seperti itu. Nah, sekarang kita balikin lagi ke Kisukma. Kalau secara orang awam, ini kan
penampakannya kecil. Mitos makhluk yang kecil itu kalau di Indonesia adalah tuyul. Kalau di Jepang mungkin Ju-on. Kayak anak kecil kan. Jadi benar tuyul. Betul. Jadi itu memang tuyul. Jadi sekilas itu istilahnya itu dari jauh itu memang kelihatan muka. Nah, tapi begitu saya lihat ya istilahnya secara gaib itu kita zoom baru kelihatan itu memang tuyul. Tuyul ya? Iya tuyul. Cuma ini kelihatan gerakannya ini tuyulnya istilahnya itu bukan tuyul yang dipelihara gitu. Oh ini bukan piaraan? Bukan piaraan. Jadi dia nggak menunjukkan suatu gerak-gerik untuk mengambil sesuatu. Oh, jadi ini kayak main gitu aja. Tuyul liar jadi. Oke. Lebih tepatnya ini tuyul liar. Jadi Iya. kayak punya Di masyarakat kita juga di warga sini juga belum pernah ada kejadian-kejadian Aneh nggak pernah. Ya kayak uang atau apa yang mungkin mitosnya seperti itu nggak ada sih sebenarnya ini. Jadi saya pikir ya mungkin kalaupun memang itu makhluk gaib mungkin ya mungkin yang ada di Cuma sekitar lewat sini doang ya. mungkin sedikit gitu karena di sini kan belum ada warga yang tiba-tiba cerita ada kehilangan atau ada apa belum pernah ada. Nah, dan memang karena ini tuyul liar nggak dia punya, jadi dia nggak ada kemauan atau nggak ada niat untuk mencuri sesuatu. Tapi kita bisa memanfaatkan tuyul ini loh. Apa tuh? Kan ada susu kuda liar, kayak ini susu tuyul liar. Dia nggak susunya mas, Susu tuyul liar. dia nggak memproduksi susu. Jadi ini tuyul ya? Itu ya. Menurut penerawangan Ki Sukma ini memang liar, bukan piaraan. Bukan piaraan seseorang. Jadi dia liar itu aja. Dan itu, saya lihat sih dia tempat tinggalnya nggak jauh dari situ. Kalau boleh tahu ada nggak suatu tempat seperti kuburan misalnya di sekitar sini? Oh di sini dekat banget. Ya. Di belakang komplek kita ini itu kuburan besar. Di Jawa Barat ya, di Jawa Barat. Di Bandung itu terbesar, Ya, termasuk tuh pemakaman umum. TPU besar di sini. Jadi nggak jauh-jauh juga dari tempat. Iya. Ya. Dan itu nggak jauh juga. Dari pos ini ke rumah gua itu paling cuma 200 meter. Dari rumah gua ke TPU itu juga sama kurang lebih 200 meter. Cuma itu ada batas, ada sungai besar tuh di situ. Jadi kalau nggak ada sungai itu dari sini ke rumah gua cuma 200 meter, dari situ kurang lebih 200 meter juga. Cuma ada rumah, terus di belakang rumah itu ada sungai besar, nah barulah TPU itu. Cuma ada jembatan-jembatan juga sih di situ. Tuyul itu kemungkinan besar tinggalnya di sini. Jadi dia istilahnya di situ tuh main atau apa istilahnya tuh Kebetulan karena dia lewat aja ke sini. lewat aja. Sering nggak sih dia lewat sini menurut penerawangan Ki Sukma? Boleh dikatakan sering ya. Tapi untuk penampakan ini kemungkinannya pas banget ininya energinya pada malam itu. Ini malam apa nih? Sekarang kejadian ini malam Oh, Jumat. jadi Kejadiannya. istilahnya itu lebih kuat. Makanya bisa ketangkep sama kamera. Oh, kalau seandainya kita tangkep, Ya. bisa nggak? Mas Ferdi mau miara tuyul? Enggak. Kirain udah Pak jadi RW. artis masih juga ya. Enggak, maksudnya gini kan takutnya meresahkan, ngeganggu apa segala macam. Kalau bisa dibersihin ya supaya komplek ini ya sejauh ini juga memang di komplek kita aman-aman aja ya. Walaupun seaman-amannya, gue yakin ada beberapa titik sih memang, tapi ada beberapa titik yang gue rasain di komplek ini memang kalau lewat situ agak-agak angker. Cuma mereka tuh yang ada di sini nggak ganggu. Itu yang kita tahu. Nah, takutnya ini kan lewat-lewat doang nih, tiba-tiba iseng diem di situ terus ganggu. Kalau kita tangkap bisa nggak? Oh, iya. Bisa aja, Bos. Bisa. Bisa aja. Nah, gimana cara nangkepnya? Nah, tapi ya Ya kalau kita sekarang kalau kita pada nongkrong di sini, kita cegat di sini, nggak bisa, jangan. takut dia Takut kan? nanti dia, karena dia tahu. Pertama gini, kalau misalnya kita punya niat aja, itu getaran energi kita itu takut sama dia, pasti dia menghindar. Jadi kalau bisa jaga jarak. Kita jaga jarak, ya otomatis supaya dia siapa tahu malam ini dia juga lewat sehingga kita bisa tangkap gitu. Oh, ya jadi kita nggak tahu ya. Dia mau lewat karena itu tuyul liar, jadi kita nggak tahu dia lewat apa enggak. Cuma mudah-mudahan lewat lagi, nanti kita tangkap. Nah, tapi gimana cara nangkapnya? Oke, jadi buat menangkap hal gaib, terutama ini tuyul ini memang ada. Jadi seperti ini, ada syarat-syarat tertentu. Ya, KTP, SKCK, bukan?
Urusannya ini RW soalnya. Gua kalau mau bikin apa-apa. Kalau itu sini Pak RW, jangan ke sini. Kalau sini urusannya menyan, Mas. Ya, pertama kalau tuyul itu biasanya menurut mitos ya, dan memang dalam ilmu spiritual itu dipercaya yang pertama yaitu pakai kuyup. Keyup itu yuyu kalau bahasa Indonesianya ya. Kepiting sawah, kepiting sawah. Kepiting sawah, ya. Itu, nah sama satu lagi kacang hijau. Kacang hijau. Terus diapain? Masukin. Ya, jadi si keyup itu kita masukin ke baskom, ya, sebuah wadah. Kemudian nanti kacang hijau kita taruh di samping-sampingnya. Nah nanti, jadi mereka itu kan senang main. Nah jadi menganggap itu tuh mainan mereka. Oh, jadi kita pasang jebakan. Jadi bisa pakai pasang jebakan. Oke, tapi yang kedua ada lagi caranya, itu kita bisa aja mengundang dengan teknik-teknik tertentu gitu. Nah, tapi ya kalau misalnya lebih afdol sih supaya kita bisa menarik, ya, ibaratnya dia itu sangat tertarik banget kalau melihat sesuatu dari jauh, ini kayaknya menarik buat jadi mainan, kemungkinan besarnya datang. Oh, daripada ditarik ntar yang datangnya banyak yang macam-macam di komplek ini malah jadi ini, kayaknya mendingan itu ya, kita pasang trap di situ jebakan. Kalau kebetulan lewat, jadi nanti main di situ. Oh, berarti gue nangkep. Jadi mendingan gini, kita pasang jebakan itu. Apa tadi? Keyup ya, yuyu, kepiting kecil, terus kacang hijau, sama apa tadi dimasukin ke baskom. Nah, kita siapin itu, nanti simpen di sana. Kitanya standby di sini, berarti ya. Supaya mantaunya dari sini. Ada di sana, takut dong. Ya, rame. Jadi mendingan kita di sini. Nanti pasang. Nanti Kisukma yang pasang di sana ya. Nah, berarti sekarang harus nyiapin keyup, yuyu kalau bahasa orang Indonesia. Ya. Kacang hijau sama baskom. Kacang hijau baskom. Terus buat nangkep pakai harus masuk ke botol nggak? Nggak harus ke botol ya sebetulnya ya. Kan kalau ada nggak apa-apa. Kalau nggak juga. Tapi kan kalau lagi ngetren sekarang kalau yang begitu-begitu dimasukin ke botol kan. Padahal nggak harus ya. Ya udah, tapi biar keren nanti kita mungkin siapa tahu dapat ya tetap sebenarnya dipegang juga bisa. Ya. Bisa dipegang sama dia, sama gue mah megang yang lain. Ya udah, kita siapin dulu ininya, jebakannya, keyup, kacang hijau, baskom, sama ya kali ada botol. Mang Jajang mana? Mang Jajang. Ini sekarang jam berapa sih? Nah ini kan udah jam 11. Mana Mang Jajang? Cari keyup Mang Jang. Nyari keyup. Pokoknya mah harus ada. Kan di sini satpam yang paling jagoan tuh dia nih. Yang mana? Dia kan merupakan warga rumah. Jadi minta tolong sama Jang. Pasti ada nanti di belakang. Cari keyup, kacang hijau, kalau baskom mah banyak bener lah ya. Ya, Pang nyariin, harus dapat. Oke, siap. Tunggu aja, siap. Nah, sekarang kita lagi nyiapin trapnya, jebakannya. Ya, kita tungguin aja ya. Nanti kalau udah lengkap, baru kita pasang di sana. Oke. Sering kejadian-kejadian ya di dekat tempat kita ini juga kan, di sini kan jalan raya nih. Tapi sering ada suara-suara dari depan itu ya. Oh, perumahan depan itu. Iya, memang saya lihat ya Mas, di sini tuh ada cewek Mas, menampilkan cewek nih. Itu mah nanti buat episode yang nanti. Oh gitu. Sekarang kan kita sekarang konsen di penampakan yang ada. Oh iya, ada di situ. Oh iya. Mang Jang udah ada? Mana? Udah sini. ada, Udah ada, udah datang ininya. Coba peralatannya. Mana sini coba Mang Jang? Sama Mana ini? Oh, ini dapat dari mana? Oh, wah, ini. sakti kan? Ini Hari bener. gini disuruh nyari beginian dapat dia. Hebat. Kacang hijau ini. susah carinya. Siap. Benar ini. Ini benar. Keyup alias yuyu. Ya. Sudah. Oke. Nah, ini simpen. Berarti ini sekarang nanti tinggal Kisukma ke sana. Iya. Pasang di sana, nanti Kisukma balik lagi ke sini. Ya. Oh iya, balik lagi ke sini. Cuma nanti pas Kisukma di sana, handphonenya dinyalain ya. Nelpon. Nanti biar bisa komunikasi sama kita. Kita nanti kan ngawasin di situ. Iya. Di monitor. Kisukma ke sana. Boleh. Soalnya saya pakai handsfree ya biar enak saya. Boleh. Nah, cuman jadi begitu nyampe langsung telepon saya. Iya. Udah aja biar nanti pasang, nanti biar kita komunikasi. Nanti Kisukma diantar sama mana Mang? Paan anterin. Pakai motor nanti antar ke depan rumah saya. Sini. Nah, ini Pak Ana yang mau nganterin Kisukma pakai motor aja lah ya. Karena dari sini dari pos ke rumah gua tuh cuma 200 meter. Nanti anterin habis selesai masang ini balik lagi ke sini. Oke? Ya udah kalau gitu. Oke. Kisukma siap. Siap.
pasang Ambil sana. motornya Pak. Kita ini ya, kita apa namanya? Kita ngawasin di sini. Nanti posisi-posisinya di mana nanti biar kita arahin karena biar supaya kelihatan sama kamera. Oke. Kalau nggak kelihatan kan percuma. Iya. Oke, nanti saya komunikasi lah sama Mas Ferdi ya, pakai HP ya. Ya udah, cuma dibonceng sama apaan aja ya, pakai motor dulu ya. Ya. Oke, Kita akan jatuh tuh. Nggak apa-apa. Ya. Sekarang kita lagi tinggal nunggu Kisukma nyampe nih di sini. Ini tuh kamera yang di depan rumah gua, ini yang lain Yang ya. di lain, Ini ya. dua memang Belum terisi ini ya karena belum ada ya. iya, kabelnya yang belum ini. Dan memang beberapa ini udah full. Bisa dibesarkan Kamera ke sini. Oh iya, ini kita gedein aja. Iya. Gedenya yang mana sih? Klik-klik. Ah. Terus gimana lagi? Ini biar ini kamera 6. Nah, nih. Nah, itu Nih, sudah semuanya udah datang nih ya. Udah nyampe nih. Pokoknya Jadi nanti ditaruh di jalan ya, atau di dalam? paling di sini aja Oh, nih. oke. Kalau di jalan takutnya ada mobil lewat. Nah, ini. Halo, Ya, halo. halo, Ya, halo. Ada suaranya? ya Mas Fer, Ya, tes, kedengeran? kedengeran. Ya oke, saya udah di depan rumah nih. Heeh. Ya, Ya, kelihatan. Ah, udah. halo, Iya, kelihatan ya? kelihatan. Kelihatan ya? Ah. Oke, baik. Itu kalau mau diisi air, Ya, mau diisi air, ini dekat pintu sebelah sini itu ada keran. Dekat pintu garasi. Ada keran isi air, diisi air. ya, Ya, sak aja. oke. Kantongin aja dulu handphonenya, sakuin Posisi aja. enaknya di mana nih? Itu posisinya agak geser sedikit ke arah kiri Kisukma. Sini. Terus. Ya. Nah, di situ cukup. Kelihatan. Kelihatan ya dari kamera ya? Oke, kelihatan. Oke, baik. Kalau gitu saya bisa mulai nih, ya? Mulai. Tapi handphonenya nggak usah dimatiin, disakuin aja. Oh, ya udah. Kalau gitu handphone saya matikan ya. Ah. Ini standby ya? Ya, biar kita bisa komunikasi. Iya, oke. Oke. Baik, oke. Kalau gitu saya mulai sekarang ya? Ya, silakan, boleh. Jadi itu langsung air. Halo? Ya, ada. Ya, oke. Saya ambil air dulu. Ya, itu dekat pintu. Nah, dekat pintu ada keran air. Oke, saya udah ambil air. Tahan ya. Saya taburin dulu kacang hijaunya. Ada ritualnya. Biasanya nanti baca apa dulu. Nah, Oh iya, dia ada 4 ekor ya. Ada 4 ekor ya. Hebat juga Mang Jajang hari gini nyari Dayap dapat 4 ekor. Oh, dibacain dulu barusan. Jadi telurnya di luar air ya. Kacang hijaunya di luar. Hmm. Oh, ini dulu. Dibisikin dulu. Kamu jangan nakal ya. Dan mantranya. Oke, saya sedikit ritual dulu Mas ya. Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum. Dapat nggak kamarnya? Ini yang dapat
Kan kamera 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dikelilingin dulu. Pusing dong. Iya, pusing. أيها الجماعة يا غير حاضر. Kata tetangga yang lihat itu lagi ngapain? Sendirian berdua. Tapi udah nggak ada orang. Alhamdulillah. Ya, ready mas? Udah selesai? Siap. Ya, kalau udah selesai balik lagi ke sini aja. Kita awasin dari sini. Saya balik ke situ ya. Oke, siap. Kita awasin dari sini aja. Pak, kita balik lagi pak. Nah, Kisukmanya udah nyampe. Udah, kita awasin di sini berarti ya. Iya. Jadi kita sekarang udah jam 12 kurang. 23.44 ya. Kita tadi Kisukma udah pasang jebakan di TKP. Sekarang kita tinggal ngawasin dari sini. Nah, kita sekarang ngamatin dulu ya. Ini jamnya sekarang jam 23.46. Oke, kita tunggu. Ini udah hampir jam 12:30. Belum ada penampakan. Ya, lumayan sih. Cuma tadi ada cuma binatang-binatang doang, tikus, got, kucing, lawat. Ini. Gue di pojok ngeliat ada barusan ada ini. Itu apa tuh? Oh itu, itu kita ini aja efek kamera itu. Bukan tapi itu bukan. Gue barusan ngeliat kayak ada bayangan apa sih? Tapi ininya cenderung ini ya, nggak ada angin ya, tenang. Iya, jadi ini kan tenang nih. Nah, siapa tahu kalau ada ya aktivitas biasanya dia menggerakkan daun gitu. Jadi indikatornya nggak cuma bayangan ya. Indikatornya bisa juga lingkungan sekitar ya. Contoh daun-daun. Daun yang lain diam, tiba-tiba ada satu dua yang bergerak gitu. Iya. Jadi kan Kisukma bilang ada yang ketangkap kamera di sini tuh tuyul liar. Iya. Emang apa bedanya tuyul liar dengan tuyul Biara ya. piaraan? Ya. Jadi beda ya, beda. Yang membedakan itu pertama kalau tuyul liar dari sisi fisik itu dia lebih menyeramkan, nggak keurus lah, nggak keurus. Biasanya mukanya tuh seram, ya. Kemudian giginya itu lancip-lancip dan garang. Ininya juga si kukunya itu tajam-tajam. Nah, itu. Terus yang ketiga dia istilahnya itu ya makannya pun seadanya gitu. Jadi nggak punya syarat-syarat tertentu yang namanya liar ya. Terus yang keempat ya dia nggak punya tugas khusus, nggak nyari duit gitu. Ya boro-boro nyari duit ngerti aja nggak gitu kan, nggak diprogram sampai sana. Itu makanya nggak mungkin tuyul liar itu nyuri uang gitu. Jadi aman ya, kalaupun ini ya amit-amit ya, kalaupun sampai lewat-lewat sekitar kompleks ini, dia nggak akan mungkin ngambil barang. Kalau yang piaraan berarti? Kalau yang piaraan, yang pertama dari sisi fisik dia lebih bersih. Karena ada yang ngurus kan? Karena ada yang ngurus, yang mesti ngurus sama santai juga. Gitu nggak lantas jadi ganteng banget itu dia ya, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua postur tubuh lebih gemuk, lebih berisi karena makannya teratur. Terus yang ketiga dari sisi makanan juga khusus. Biasanya minta darah atau minta daging gitu ya. Sesuatu yang si pemilik itu harus memberikan pengorbanan lah
Jadi ketika orang miara tuyul itu pasti ada timbal baliknya dong, yang harus dilakukan, yang harus dikasih sama si pemilik kalau memang kita orang itu miara tuyul. Iya. Itu biasanya apa aja tuh? Pantangannya kalau dilanggar efeknya gimana? Itu ya. Terus yang keempat, lanjut dulu ya. Nah, lanjut dulu. Jadi yang keempat, dia kan sudah diprogram nih untuk memberikan sesuatu kepada tuannya. Otomatis dia mencuri. Jadi dia punya tugas khusus. Dia keluar itu harus hasil. Gitu. Makanya banyak kehilangan itu karena tuyul ini memang tuyul punya seseorang yang dipelihara. Tadi pertanyaannya ya, kalau pantangan dilanggar, pertama itu dia minta pelayanan dari istri dari si pemilik tuyul ini. Biasanya minta apa istilahnya itu disusuin ya, maaf ya, disusuin sama istrinya, gitu. Dan itu yang disusuin itu nanti bukan air susu sebenarnya tapi darah, gitu. Jadi tingkah laku mirip manusianya ada, tapi sebenarnya dia mengambil darah dan itu bisa bikin meninggal sih. Efeknya itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya ada semacam kesialan atau sungkolo bagi si pemilik ini kalau dilanggar. Contohnya kesialan itu kena penyakit parah, terus anaknya tabrakan segala macam kecelakaan gitu lah. Jadi sial aja gitu, sial. Terus yang ketiga sampai yang paling parah itu tergantung perjanjian dengan kuncennya. Gitu. Kalau bisa gini, makin tinggi resiko, maka makin cepat kaya, kira-kira gitu. Gue kaget barusan ada putih-putih katanya. Kucing. Oh gitu. Kucing tapi udah lari. Terus. Jadi makin tinggi resiko, itu biasanya makin cepat kaya. Tapi ini satu pertanyaan aja. Kalau tuyul itu kan artinya gini, seseorang ingin memiliki atau memelihara. Nah dia harus datang kemana? Kenapa? Apakah ada memang tukang jual beli? Jual itu ya. Ternak tuyul di mana? Rupanya Pak RW sudah mulai tertarik. Bodoh. Oke, jadi begini Pak RW. Pandemi gini kan. Kalau gitu saya kasih nomor kuncinya ya. Oke. Jadi begini. Biasanya itu ada agent. Nah, agentnya itu disebut kuncen. Kuncen yang memang secara turun-temurun atau melalui tapa berata dia diamanahkan oleh bangsa gaib untuk memberikan pelayanan tuyul ini. Gitu. Jadi orangnya disebut kuncen. Nah, kuncen ya, begitu ada orang datang itu biasanya orang ini tahu dari mulut ke mulut informasi tentang bagaimana beli tuyul. Istilahnya beli tuyul. Beli tuyul. Karena ada mahar yang cukup berupa duit, uang. Kalau sekarang sih bisa beli gitu aja ya, bayar. Kalau dulu kan katanya ya, dulu itu harus ada ritual-ritualnya juga. Kita harus menjalankan ritual, mesti ke gunung mana lah, mesti ngapain. Sekarang mungkin nggak seperti itu ya? Masih ada. Masih ada, tapi sekarang sudah dikonfirmasi dirinya sebenarnya pakai duit. Jadi beli ya sekarang Beli bisa. sekarang. Kalau dulu belinya dengan ritual-ritual, kalau sekarang bisa pakai duit, tapi ada juga Tapi ada ritualnya. juga ritualnya. Jadi nggak Tidak seberat itu. hilang ya. Karena itu bentuk dari pengabdian atau penyerahan si manusia itu kepada bangsa gaibnya ini, si tuyulnya ini. Dan itu suatu bentuk bahwa dia merendahkan dirinya di hadapan yang gaib ini. Padahal udah jelas ya, manusia itu lebih tinggi. dari itu glamor. Jadi buat gua sih kalau buat orang-orang yang merah tuyul ya, cuma ya ngapain banyak duit tapi ribet loh. Ribetnya luar biasa itu, seumur hidup. Bukan cuma seumur hidup kalau buat gua. Dunianya ribet, akhiratnya apa lagi? Lebih-lebih. Ya kan? Menyekutukan Allah. Nah ini udah jam 12:30 lebih nih, masih belum ada tanda-tanda. Ya walaupun gua tadi lihat beberapa bayangan-bayangan, tapi menurut Sukma tadi ternyata memang bukan ya, memang hanya efek-efek cahaya-cahaya aja nih. Tapi ini yang lain diam. Oh iya ada. Ini satu gerak. Lihat. Yang bawah. Nih. Yang lain diem ya. Benar. Benar. Bendera Yang tapi lain gerak. diem. Nah ini udah. Enggak. Ini sekarang udah banyak bergerak. Tadi loh. Yang lain ini diem. Tapi ini bergerak. Ini sih sekarang semua bergerak. Kan udah. Tadi loh. Mungkin nggak artinya gini, sebenarnya dia ada di sekitar sini,
tapi dia tidak menampakkan seperti yang kemarin itu ada bayangan dan Mungkin ya. bisa nggak Oke. kira-kira? Karena di sini ada jadi saya lihat secara mata batin pun belum ada. Oh, Hmm. Ya, kita masih nungguin siapa tahu lewat. Jadi ini kita kan namanya juga mancing ya, lagi mancing. Kalau mudah-mudahan lewat, kalau lewat mudah-mudahan ke sini kita tangkap. Kalau enggak ya berarti memang enggak lewat ya. Ya kita tungguin aja, kita lihat kira-kira apa yang bakal kita dapetin nanti. Bisa dapat bisa enggak ya, lihat nanti. Pasti sekarang sudah mulai, ya udah masuk jam setengah 1 lewat. Tadi kita mulai masukin menyimpan itu jam 11 lebih ya, setengah 12 ya. jam ya setengah 12. Belum ada pergerakan ini ya, yang aneh-aneh. Ada pun yang terbang-terbang tadi kelihatan, tapi tidak. Itu sih serangga binatang. Kita lihat yang tempat lain juga nih, siapa tahu. Ini nih di pojok sini nih. Ini juga kan ini gelap nih. Ini gelap. Kalau pancingan sih ada di sini. Ini sekarang jam 1:09. Nah, ini mulai ini lagi ya. Si apa namanya? Pohon-pohonnya diam lagi semua. Itu apa? Oh, kucing ini dikirain. Kucing itu. Barusan Kan gerak-gerak. gerak. Gue pikir lagi diem, gue lagi merhatiin ini gerak ya tiba-tiba oh kan kucing. Tapi sebenarnya jalur ini komplek ini cenderung aman sih ya dari makhluk-makhluk penunggu makhluk-makhluk gaib. Ya kita lihat. Itu makhluk itu kan belum tentu datang ke sini juga ya. Karena tadi kan dijelasin bahwa itu makhluk si tuyul itu lewat doang, kemarin kebetulan lewat, kebetulan main. Kemarin masukin ke sini ternyata memang kucing Ada lagi. dua ya tadi yang Ini ada satu nih sini, ini satu. Kirain. Gue udah seneng, udah siap-siap. Besok mah suruh berangkat. jadi memang sengaja di kompleks ini itu saya bikin lampu di setiap sudut itu kita pasang lampu jalan, jadi semuanya Terang nih, komplek ini terang. jadi bikin terang supaya orang nggak takut untuk apa ini semua sudut-sudutnya kita bikin terang semua, kita pasang lampu-lampu itu kita pasang. Jadi begitu malam tiba pun nggak ada perasaan. Nggak ada perasaan ini ya. kontrol, jadi si keamanan juga untuk kontrol juga mereka bisa kontrol melalui video ini CCTV, dan mereka juga ya 1 jam sekali memang keliling. Ini udah jam 1:13. Kita lihat deh. Kita tunggu atau gantian kali ya yang nunggu. Mana tadi siapa? Mang Peno, Gun. Gantian sini jaga, kita nongkrong di depan. Liatin kontrol ini, liatin gantian. Lumayan juga dari jam berapa tadi, jam 11-an lebih ya? Tanggal 12 sampai sekarang nongkrong di sini. Kalian gantian nih nunggu ini. Tolong awasin. Kalau ada langsung teriak ya. Ya, ya. Matiin videonya. Ada nggak? Ada apa? Belum ada. Belum ada. Ya udah gantian lagi esok. Isi mau makan mau apa? Hah? Belum ada ya? Ya wes, kita gantian lagi. Kasihan dong
kita juga pegel dari tadi. Aduh. Ini yang kita perhatiin ini, jadi berarti sekarang ini dirubah ya. Jadi kalau dia kan sambil merhatiin hantu sambil jaga juga, jadi dirubah ke sini. Tapi di sini juga nggak ada sih dari tadi. Gue lihat-lihat aman sih. Belum ada penampakan berarti. Wis, buset, udah jam 2 ternyata. Gimana kalau kita akhiri aja? Gue ngantuk, besok mesti meeting. Jam 3 bentar lagi. Dan biasanya mendekati jam 3 itu suka ada yang kali aja. Gini, mendingan kita lanjut nanti. Karena yang pertama gue udah ngantuk. Yang kedua, besok pagi harus meeting di Jakarta. Di 2 stasiun TV yang berbeda. Satu di Tendean, satu di Kebonjeruk. Pagi besok mesti udah ke Jakarta. Yang banyak masuk lagi. Kopi ngantuk mengantuk. Tapi kan kita dari jam lagi lah sekarang. jam 2 bos. lihat sini nih udah hampir jam 2 aja, jam 01.59. Nah, kita dari jam berapa tadi? Jam setengah 11-an ya. Setengah 12, jam 11-an lah ya kurang lebih ya. Dan ternyata setelah diperhatiin juga dari tadi ya, dari jam kurang lebih jam 11 sampai hampir jam 2 ini sama sekali nggak ada masalah ya. Nggak ada yang kelihatan, tidak ada yang nampak. Jadi secara garis besar sih kan Ki Sukma juga bilang kalau yang ketangkep kamera kemarin itu cuma lewat doang ya, bukan di situ. Jadi ini kebenaran malam Selasa juga kan, katanya mitosnya makhluk-makhluk itu tuh sering keliaran kalau nggak malam Jumat, malam Selasa. Dan ternyata ini di semua CCTV ini malam Selasa nggak ada penampakan sama sekali. Artinya komplek ini aman dong. Artinya komplek ini aman. Jadi apa yang kemarin itu sempat nampak itu pertama itu memang tuyul yang liar. Kebetulan liar, kebetulan lewat. Kalau ngomongin makhluk gaib ya di mana-mana itu ada. Mau di tengah kota, mau di hutan, mau siang, mau malam, ya ada aja namanya makhluk gaib ya kan. Ya, makanya Burhan itu kan juga kita keliling-keliling kota kan biasanya. Biasanya kan gitu ya. Nah, kemudian ya karena memang sekarang misi kita untuk menangkap ya penampakan tuyul itu belum terjadi, belum berhasil. Dan karena memang dia itu adalah makhluk yang liar, ya lalu berarti komplek ini adalah komplek yang aman. Aman ya, soalnya dari tadi nggak ada sama sekali penampakan. Nggak ada sama sekali penampakan. Dan kita juga nggak perlu takut sama makhluk gaib ya. Nggak perlu takut. Sebenarnya makhluk gaib itu juga kan kalau mau nampakin diri, nampakin nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, terserah mereka sebetulnya kan. Udah, jadi kayaknya mendingan kita lanjut nanti lagi karena besok gue mesti meeting pagi. Ya, dan harus ke Jakarta. Ya udah. Ini sayangnya nih ya, tadinya sih pengennya minta filenya buat ngambil yang gambar yang kemarin sama yang tadi juga, cuma karena ternyata ini kalau ngambil file harus dibongkar ininya, harddisknya. Jadi ya. Tapi juga dapat ya dari situ udah dapat gambarnya, ya udahlah cukup. Kalau gitu kayaknya ya mungkin misi kita malam ini tidak berhasil karena memang kebetulan nggak lewat lagi ya. Mudah-mudahan sih nggak pernah lewat lagi semuanya. Oke? Ya, yang paling penting kan justru komplek ini aman. Ya aman. Bukan aman dari makhluk gaib doang, teman, aman dari Amin. Aman semuanya. Aman semuanya. Karena fasilitasnya juga kan lengkap, ada CCTV, ada aman di sini sih. Ya kebetulan kan komplek gua tinggal ini adanya di tengah kota juga, di Bandung Tengah ya. Jadi ya sudahlah, mungkin kita lanjut lagi, ini udah teler banget dan gue mesti meeting besok. Serius nih, nggak nambah sejam lagi nih kita. Ki Sukma aja di sini, gue balik deh. Nggak seru dong, masa mulai berdua ya, 3 malah masa sendiri ya. Ya udah, di sini sudah disaksikan juga sama RW-nya sini ya, ternyata komplek ini aman. Terima kasih Pak Oke. Udah kalau Terima kasih kepada Berlian, Sukma, dan semua teman-teman. Ingatkan kita menunjukkan juga ke warga bahwa yang kemarin itu ya mungkin saja, ya, tapi secara umum dia tidak mengganggu, ya, tidak ada gangguan. Dan kalaupun benar itu ini ya, yang nggak ganggu. Benar, karena kan secara
apa namanya gaib kita nggak tahu. Nggak pernah tahu. Tidak ada ahlinya kan. Artinya itu juga mengucapkan terima kasih lah. Sama-sama. Oke, kalau gitu. Siap. Oke, kita lanjut lagi nanti mungkin ya. Oke. Di burhan berikutnya. Sini.